bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Masih bersama kami pemirsa tentunya di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Selanjutnya nih pemirsa, ada berita datangnya dari Pilkada tentunya ini. Nah ini dari Banten, dari Pandeglang Banten. Mahasiswa di Pandeglang Banten melaporkan salah satu ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pandeglang ke Bawaslu Pandeglang. Alasannya karena ASN itu diduga melanggar netralitas karena dianggap ikut mengkampanyekan bakal calon bupati. Nah, ini dilaporkan ya kepada Bawaslu pada hari Senin 2 September 2024. Nah, Rauf ataupun selaku mahasiswa yang melaporkannya ini mengatakan bahwa ASN yang berprofesi sebagai guru tersebut diduga ikut dalam proses pendaftaran bakal calon ke KPU. Karena menurutnya ASN ini tidak boleh ikut dalam kegiatan itu. Karena harusnya kan ASN itu netral seperti itu. Nah kemudian juga ini sudah di cross check lagi nih apakah masih aktif sebagai ASN atau bukan. Dan atas dasar kasus ini nih pemirsa, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Pemilu Bawaslu Pandeglang mengaku sudah menerima laporan tersebut dan akan dikaji lebih lanjut. Nah, selain berita dari mahasiswa Pandeglang yang memberanikan diri ya, melaporkan salah satu orang yang dianggap ini tidak netral, apalagi ini memakai atau mempunyai jabatan sebagai ASN dan mendukung salah satu calon bupati. Sebenarnya kalau masalah mendukung ya nggak apa-apa gitu kan. Namun kan kita juga bisa melihat gitu kan, apakah memang ini dalam partnya atau tidak. Apalagi kan biasanya ASN, TNI, Polri ini tidak diperkenankan untuk terlalu membuka dirinya mendukung siapa seperti itu. Nah selain itu nih pemirsa ada juga kabar komunitas pemerhati pemilu independen atau KPPI melaporkan salah satu bakal calon, bukan bakal ya, tapi ini calon bupati Kabupaten Pandeglang juga nih kepada Bawaslu karena disinyalir hadir dalam satu agenda yang ini merupakan pembinaan RT RW yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dan ini dilaksanakan di Kecamatan Menes pada tanggal 27 Agustus 2024 lalu. Karena ini mempertanyakan kok bisa sih gitu kan calon bupati ini hadir gitu kan, sedangkan bukan berasal dari instansi tersebut. Jadi atas dasar ini akhirnya kan mewanti-wanti apakah ini ada kaitannya gitu kan dengan kampanye terselubung. Nah seperti yang kita tahu bahwa harusnya gitu kan ya bakal calon pemimpin daerah itu tahu loh bagaimana sih kode etik dalam berkampanye gitu kan. Jangan sampai membawa hal-hal negatif tentunya dalam kampanye atau menggunakan hal-hal yang kurang baik. Tentunya ya salah satu pelaksana dari pemilu pilkada sudah mengeluarkan peraturan-peraturan yang ada. Baiknya untuk calon bupati, calon wali kota atau calon gubernur yang akan bersaing nih ya di November mendatang itu melakukan kampanye dengan mengikuti aturan yang ada. Nah, pemirsa, selanjutnya kita akan berangkat dari Banten ke Barito Selatan. Nah ini ada sebuah kabar yang membanggakan nih pemirsa. Betul, ini terkait dengan kebudayaan Indonesia. Karena tarian budaya Barito Selatan ini meraih juara 1 World Championship of Folklore di Bulgaria. Kasih tepuk tangan dulu dong, kita beri apresiasi ini ya untuk para pemain ataupun untuk para penari yang tampil di Bulgaria.
Nah, Ketua TPPKK Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Erna Ardiani Dedi Wirnawan ini membenarkan bahwa tarian budaya asal kabupaten setempat berhasil meraih juara dunia pada ajang World Championship of Folklore. Dan dikatakan bahwa World Championship of Folklore ini sudah berlangsung sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan 1 September yang diselenggarakan di Bulgaria dan juga diikuti oleh sejumlah negara yang mewakili 4 benua. Dan salah satunya tentunya Indonesia ini kan berada di benua Asia, jadi mewakili nih benua Asia. Nah, ini juga ditegaskan lagi oleh istri PJ Bupati Barito yang mengatakan bahwa ya ini dirinya juga ikut menjadi penari bersama-sama dengan Sanggar Tari Ranumareh Mabuan yang merupakan tim seni budaya pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Wow, kita ucapkan selamat ya untuk para penari yang telah mengharumkan nama Indonesia dengan membawa kebudayaan Indonesia tentunya. Dan kita juga berharap budaya-budaya lainnya, baik itu kesenian, kemudian juga ada tarian, ataupun budaya-budaya lainnya, ini juga dapat dikenal di kancah internasional dan dapat membanggakan lebih lagi nih ya kita sebagai masyarakat Indonesia. Makanya pemirsa, gak usah malu-malu loh dengan tradisi yang kita miliki. Patutnya kita itu berbangga dengan tradisi yang dimiliki di Indonesia. Nah, baik pemirsa, berita dari Barito Selatan ya ini mengenai tarian ya yang dibawakan di festival ataupun di perlombaan dunia di Bulgaria itu sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tentunya masih ada berita-berita yang akan kita ulik tapi di episode selanjutnya. Maka dari itu pemirsa, terus saksikan program Pagi Seru yang tayang di kanal YouTube Sultan TV setiap hari Senin sampai hari Kamis pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Serta pemirsa juga bisa loh membaca berita-berita ter-up-to-date dan teraktual di website Sultan TV. Jangan lupa untuk saksikan konten-konten menarik dan kekinian di media sosial Sultan TV. Saya, Raud Lorida dan juga segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program